Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Melek Bahasa Arab, belajar bahasa Arab mudah dan menyenangkan. Teman-teman sekalian, untuk edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita masih di bab kedua dan insya Allah untuk hari ini kita akan membahas ad-dars at-tasi' atau sub pembahasan yang ke-9. Bismillah. الوحدة الثانية الأسرة الدرس التاسع Al-Wahdah Tsaniyah Al-Usra. التراكيب النحوية Ya, bab kedua, keluarga. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: أين المعطف؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف. هذا هو المعطف. المثال الثاني: أين الغرفة؟ أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة. هذه هي الغرفة. التدريب: أين الابن؟ أين الابن؟ هذا هو الابن. هذا هو الابن. أين المصلى؟ أين المصلى؟ هذا هو المصلى. هذا هو المصلى. أين المسجد؟ أين المسجد؟ هذا هو المسجد. هذا هو المسجد. أين الحمام؟ أين الحمام؟ هذا هو الحمام. هذا هو الحمام. Jadi ini merupakan at-taraqibun أين nahwiyah. الصورة؟ Masih ya. Aina surah? هذه هي الصورة. هذه هي الصورة. أين الشجرة؟ أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. هذه هي الشجرة. أين النظارة؟ أين النظارة؟ هذه هي النظارة. هذه هي النظارة. أين الابنة؟ أين الابنة؟ هذه هي الابنة. هذه هي الابنة. Jadi ini namanya at-taraqibun nahwiyah atau susunan gramatika bahasa Arab. Jadi at-tadribul awal, latihan pertama, tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilika. Pergantian bertanya dan menjawab ya bersama dengan temannya. Kama fil misalin, seperti dua contoh berikut ini. Ya, jadi tabadalis su'al wal jawab, ya bergantian bertanya dan menjawab. Jadi kalau bisa ya masing-masing punya partner. Jadi langsung dipraktekkan. Jadi sini ainal mi'taf. Ya. Jadi ainal mi'taf. Jadi ini kata kuncinya. Ya, silakan dilihat gambar. Ya, gambar di sampingnya. Ini ada gambar mantel. Kemudian ini ada gurfah. Jadi ini kata kunci. Ya, mi'taf sama gurfah. Ya, jadi ini akan kita ganti. Ainal mi'taf, yang mana mantelnya hadza huwal mi'taf. Kita pakai hadza huwa. Karena mi'taf jenis ya muzakkar. Kata benda yang berjenis muzakkar. Kemudian di sini ainal ghurfah, ya aina
al-ghurfah, yang mana kamar, yang mana kamarnya? Ya, di sini kita pakai hadhihi. Ya, hadhihi hiya. Jadi hadza huwa, hadhihi hiya. Ya, hadhihi hiya al-ghurfah. Ini dia kamarnya. Ya, kenapa kita pakai hadhihi hiya? Karena al-ghurfah adalah kata benda yang berjenis muannas. Ya, kata benda yang berjenis muannas. Sekarang kita lihat ininya. هذه هي الغرفة. Ya. التدريب. أين الابن؟ Ini sudah. الوحدة الثانية. الأسرة. Ya. Kemudian ya ini latihannya ada ibnun, ya musalla, masjid, hammam, ya surah, syajara, nawwara, ibnah. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana cara membuat kalimatnya. Ya, bagaimana cara membuat atau merangkai ya kalimatnya. Ya, ini kayak ibn, ini berarti dia muzakkar juga. Ya, kita bilang ainal ibn, hadza huwa al ibn. Kemudian musalla. Ya, ainal musalla, kita pakai hadza au hadhihi. Ya hadza, ya karena dia juga kata benda yang berjenis ya muzakkar atau bentuk gendernya ya laki-laki ya. Walaupun sebenarnya juga ini adalah kata benda yang tidak ada gender ya. Tapi dia dikategorikan muzakkar karena tidak ada ta di akhirnya. Ya, ta marbuto atau tab yang tertutup. Sama juga masjid. Ya, hadza huwal masjid. Ainal masjid? Hadza huwal masjid. Hammam? Nam hadza huwa al-hammam. Ya. Kemudian di sini surah, ya ini surah, sama juga ini adalah muannas. Ya, ini surah yang selanjutnya. Ya, suratun, ya aina as-surah hadhihi hiya. Aina asy-syajarah hadhihi hiya. Aina an-nadhdharah hadhihi hiya an-nadhdharah dan seterusnya. Ya, silakan dipraktekkan ya bersama dengan fatdernya masing-masing. Kalau sudah kita pindah ke at-tadrib ats-tsani. Kita pindah ke at-tadrib ats-tsani. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: أين سعيد؟ أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ المثال القرآن. الثاني: المثال الثاني: أين سعيدة؟ أين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. سعيدة في الغرفة تقرأ التدريب. القرآن. أين صالح؟ أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. صالح في المسجد يصلي. أين صالحة؟ أين صالحة؟ صالحة في المصلى تصلي. صالحة في المصلى تصلي. أين شريف؟ أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. شريفة في البيت تتوضأ. Ya, sama juga perintahnya adalah pergantian bertanya dan menjawab ya bersama dengan temannya. Seperti dua contoh berikut ini. Ya, sekarang kita lihat di gambar itu ada 3 kata kunci. Ya, Sa'id, ya, 6 orang, ya al-ghurfa, ya kamar, yaqra'ul Qur'an, ya dia sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u, ya dia seorang laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Jadi aina Sa'id?
Jadi di sini ada 3 kata kunci. Ya, kita lihat gambarnya. Sa'id al-Ghuffa yaqra'ul Qur'an. Jadi aina Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Jadi huwa yaqra'u al-Qur'an. Ya, karena dia seorang laki-laki. Ya, jadi ini namanya bentuk muzakkar. Di sini berarti huwa huwa yaqra'u al-Qur'an. Nam huwa yaqra'u al-Qur'an. Kemudian aina Sa'ida? Ya, di mana Sa'ida? Nah, Sa'idatu fil ghurfa taqra'ul Qur'an. Ya, kita pakai taqra'ul Qur'an. Ya, kenapa? Karena Sa'ida adalah ya berjenis muannats atau gendernya muannats. Makanya kita pakai taqra'ul Qur'an. Jadi hiya taqra'u, ya hiya taqra'u al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sekarang kita lihat latihannya. Jadi Saleh al-masjid yusolli. Ya, Saleh al-masjid yusolli. Ya, bagaimana struktur kalimatnya? Ya, aina Saleh? Saleh fil masjidi yusolli. Aina Salihah? Salihah fil musalla tusolli. Aina Syarif? Syarif fil hammam yatawadda. Ya. Aina Syarifah? Syarifah fil baiti tatawadda. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Kemudian at-tadrib ats-tsalis. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من هذا؟ من هذا؟ هذا والدي عدنان. هذا والدي هو عدنان. مهندس. هو مهندس. التدريب: من هذا؟ من هذا؟ هذا عمي عمر. هو مدرس. هذا عمي عمر. هو مدرس. من هذا؟ من هذا؟ هذا جدي سالم. هو طبيب. هذا جدي سالم. هو طبيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا أخي صالح. هو طالب. هذا أخي صالح. هو طالب. من هذا؟ من هذا؟ هذا صديقي علي. هو معلم. هذا صديقي علي. هو معلم. التدريب الرابع. حول كما في المثال. نحول كما في المثال. المثال: contoh. هذا والدي عدنان. هذا والده عدنان. نعم، هذا والدي عدنان. هذا والده عدنان. هذه والدتي خديجة. نعم، هذه والدتي خديجة. هذه والدته خديجة. هذه والدته خديجة. ابني بدر. هذا ابني بدر. هذا ابنه بدر. هذا ابنه هذه بدر. أختي
سلمى. Hadhihi ukhti Salma. هذه أخته سلمى. Hadhihi ukhtuhu Salma. هذه عمتي عائشة. Hadhihi ammati Aisyah. هذه عمته عائشة. Hadhihi ammatuhu هذا Aisyah. عمي عثمان. Hadha ammi Uthman. هذا عمه عثمان. Hadha ammuhu هذا Uthman. صديقي أحمد. Hadha sadiqi Ahmad. هذا صديقه أحمد. Hadha sadiquhu Ahmad. Jadi sama juga ya kata perintahnya. Ya tabah dari soal wal jawab, ya pergantian bertanya dan menjawab. Kemudian di sini kita lihat, ya coba kita perhatikan gambarnya. Ya di sini ya Walid, ada 3 kata kunci juga, Walid, Adnan, dan Muhandis. Ya, contohnya man hada, ya kita pakai man, ya bukan ma. Ya kenapa? Karena ini adalah kata benda yang kata benda hidup. Ya. Jadi man hada, kalau misalkan kita mau menanyakan buku, kita bilang ma hada. Ya. Jadi man ya untuk lil akil, ya dalam istilah bahasa Arab itu lil akil. Ya lil akil artinya benda hidup. Ya, jadi man hada. Nah, man hada. Nah, man hada, kalau yang benda mati ma hada. Ya, jadi ma hada. Jadi man hada, ya. Hada walidi Adnan. Ya ini ya ayahku yang bernama Adnan. Jadi ini ayahku yang bernama Adnan. Ya dia seorang arsitek. Ya. Sekarang kita buat, ya kita sama-sama membuat kalimat seperti contoh di atas. Jadi Ammun, Umar, Mudarris. Gimana kalimatnya? Man hada? Ya siapa ini? Hada ammi. Ya ini pamanku. Jadi ammi, lihat itu ada ya yang terakhir, berarti itu kepunyaan. Ya, hada ammi Umar. Jadi ini pamanku namanya Umar. Huwa mudarris. Ya, dia seorang guru. Lanjut. Jad Salim Tabib. Gimana kalimatnya? Man hada? Hada jaddi Salim. Huwa Tabib. Ya, jadi seperti itu dan seterusnya. Ya, silakan lanjutkan. Kemudian untuk at-tadrib ar-rabi atau latihan keempat, jadi kita ulang kembali. Hawil kama fil misal, ya ubahlah ya seperti contoh. Ya. Ubahlah kalimat di bawah ini seperti ya contoh yang ada di atasnya. Contoh sini ada dalam digambar itu ada 2 kata, ya Walid sama Adnan. Ya Walid ayah, Adnan ya nama orang Adnan. Ya. Jadi hadza walidi Adnan. Jadi ana Muhammad. Jadi harus dulu diperhatikan di sini, harus dijelaskan bahwasanya yang berbicara di sini adalah seorang laki-laki. Jadi ana misalnya kan ana Muhammad, ana Muhammad. Ana Muhammad, hadza walidi Adnan. Ya ini bapakku atau ayahku namanya Adnan. Kemudian hadza waliduhu Adnan. Nah, jadi hu ini kembali ke muzakkar. Hadza waliduhu Adnan. Jadi hadza Muhammad, nam hadza Muhammad wa hadza waliduhu Adnan. Ya ini Muhammad dan ini ayahnya yang bernama Adnan. Jadi hu ini hu, waliduhu kembali kepada muzakkar atau jenis kelamin laki-laki. Ya hadza waliduhu Adnan. Sekarang kita pindah ke latihan. Ya walidatun Khadijah. Gimana kalimatnya? Apakah pakai hadza atau hadhihi? Ya walidatun. Jadi hadhihi. Saya bilang hadhihi
walidati Khadijah. Kenapa? Karena walidah muannas ya. Jadi hadhihi walidati Khadijah. Nah, terus kalimat yang kedua, hadhihi walidatu hu. Ya, kita pakai hu karena kembali kepada muzakkar. Jadi hadhihi walidatuhu. Nah, hadhihi walidatuhu Khadijah. Artinya hadza Muhammad. Ya. Jadi hadza Muhammad. Hadza Muhammad. Nah, hadza Muhammad wa hadhihi walidatuhu. Hu-nya ini ya hu-nya kembali misalkan ke Muhammad atau Ibrahim atau Ali ya. Jadi ini hu-nya kembali kepada muzakkar. Ya. Kalau kita bilang hadhihi, kalau kita bilang hadhihi misalan Aisyah. Ya, Aisyah berarti hadhihi walidatu ha. Ya, hadhihi walidatu ha. Ya, tapi tidak kita pakai yang pertama. Ya, hadza Muhammad. Jadi hu ini kembali kepada jenis kelamin laki-laki. Ya. Kemudian lanjut. Ini sama juga. Hadza ibni Badar. Ya, hadza ibni Badar. Nah, wa hadza ibnuhu Badar. Nah, hadhihi ukhti Salma wa hadhihi ukhtuhu Salma. Ya, ukhtuhu Salma. Dan seterusnya. Ya, silakan dibuat ya, seperti contoh. Ya. Kalau sudah kita lanjut ke at-tadrib al-khamis. Berarti sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Ini mulakhas at-taraqib atau rangkuman ya, rangkuman kaidah bahasa yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, mungkin bisa dibaca. Ya, kita baca bersama-sama. Mulakhas at-taraqib. Ya, artinya rangkuman ya, kosa apa namanya? Rangkuman kaidah bahasa. Ya, taraqib an-nahwiyah yang tadi yang telah kita bahas. Jadi yang pertama adalah aina, ya aina al-mi'taf. Jadi aina di mana ini selalu berada di depan ya. Jadi dia merupakan ismu istifham ya, kata tanya dan dia harus berada di awal kalimat. Ya, tidak boleh kita bilang al-mi'tafu aina atau an-nazaratu aina. Ya, tidak, harus di depan. Kemudian man hadza, ya man, ya siapa ini? Ya, siapa ini jenis kelamin laki-laki, man hadhihi ya jenis kelamin perempuan ya. Jadi man hadza Muhammad, man hadhihi Aisyah. Dan man ini ya digunakan untuk lil akil atau kata benda yang berakal. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan kaidah bahasa. Ya. Kemudian Sa'id fil masjid. Ya, Sa'id fil musalla, Sa'id fil ghurfa, Sa'id fil hammam. Sa'idatu fil masjid, Sa'idatu fil musalla, Sa'idatu fil ghurfa dan Sa'idatu fil hammam. Jadi ini namanya nanti akan belajar ini namanya mubtada ya. Jadi mubtada dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat. Ya, dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat. Ya. Jadi ada namanya al-jumlatu al-ismiyah, ada juga namanya al-jumlatul fi'liyah. Ya, jadi al-jumlatu al-ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Seperti contoh tadi, Sa'id fil masjid. Jadi ini adalah namanya al-jumlatu al-ismiyah. Ya, atau kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan ada juga namanya al-jumlatul fi'liyah. Ya, yang kata apa namanya kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Seperti kita bilang qara'a.
Ya, qara'a Muhammad. Nah, qara'a Muhammad Al-Qur'an fi syahri Ramadan. Ya, fi syahri Ramadan. Fi syahri Ramadan. Ya, jadi qara'a, ya, ini adalah qara'a, Muhammad telah membaca, ya. Qara'a ini kata kerja. Berarti namanya al-jumlatul fi'liyah. Kalau ini jumlatul ismiyah. Ya, sama tadi ini. Ya, jadi Sa'id fil masjid. Ya, Sa'id fi al-hammam dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya hadza huwa, jadi hadza huwa al-mi'taf. Jadi hadza huwa. Jadi hadza pasangannya huwa. Karena ini muzakkar. Kemudian hadhihi hiya, hadhihi pasangannya hiya karena objeknya adalah muannas. An-nadhara itu ada tamar butonya di akhir, al-muhandisa ada juga, jadi ini adalah bentuk muannas. Jadi hadza huwa, hadhihi hiya. Kemudian yang kelima, ya hadza walidi, ya ini ayahku namanya Ammar. Hadza waliduhu, ini bapaknya, ya bapaknya, yang bapaknya Muhammad namanya Ammar dan seterusnya. Kemudian hadhihi, ya hadhihi walidati, nah Aminah, namanya Aminah, walidatuhu, jaddati, jaddatuhu, mati dan seterusnya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir, ya nomor 6, huwa tabib, huwa mudarris, huwa muhandis, talib. Ya, ini semua juga termasuk jumlah ismiyah. Ya, kata kerja yang dimulai dengan kalimat yang dimulai dengan kata benda. Jadi huwa, iya, ini juga hadi. Ini semua adalah jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Alhamdulillah, ya, kita telah menyelesaikan at-taraqib an-nahwiyah atau susunan gramatika bahasa Arab di bab kedua ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan, ya, di edisi berikutnya. Ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ya di kolom komentar atau silahkan bergabung di grup Telegram kita yang saya sudah cantumkan di kolom description. Ya, sekian, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.